Seminggu kemudian, Abi duduk tegang di bangku pengunjung, matanya tak lepas dari sosok Bu Mega yang terlihat pucat di ruang sidang. Tangan Rea menggenggam tangan Abi, saling memberi dukungan. Halim berdiri di sampingnya dengan wajah serius, memperhatikan setiap kata yang terlontar dari mulut hakim. Ketika hakim dengan tegas menyatakan hukuman 5 tahun penjara kepada Bu Mega, Abi bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, namun tidak dengan rasa puas yang ia harapkan. Rea melihat Bu Mega menundukkan kepala, semakin membuatnya terlihat lemah. Ia sempat merasa kasihan, tetapi ingatan akan perbuatan Bu Mega tak mampu membuatnya memaafkan. Bu Mega tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa membantah karena bukti yang ada begitu kuat menjeratnya. Kekecewaan tergambar jelas di wajah Abi, merasa hukuman tersebut tidak sebanding dengan luka yang telah Bu Mega sebabkan kepada Rea. Apa artinya hukuman ini? Rasanya tidak adil untuk istriku, pikir Abi dengan marah dan kesal. Meskipun aturan hukum harus dihormati, dalam hati kecil Abi, dendam masih membara. Lalu Abi berbisik pada Rea, ini belum selesai, Rea. Aku akan pastikan Farid juga merasakan apa yang telah ayahmu dan kamu rasakan. Rea menatap Abi dengan perasaan campur aduk, khawatir dengan apa yang mungkin akan dilakukan Abi selanjutnya. Aku ingin mereka membayar perbuatan yang mereka lakukan pada ayah tapi aku nggak mau Mas Abi terlalu stres memikirkan ini. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Aku malah merasa tenang kalau Pak Farid dihukum seperti yang kuharapkan selama ini. Abi, dengan tekad yang keras, mulai menyusun rencana dalam benaknya. Meskipun tidak bisa memenjarakan Bu Mega seperti yang ia harapkan, namun ia bertekad akan membuat Farid menderita sebagai pelampiasan dendam yang belum terbalaskan. Bu Mega diminta berdiri setelah sidang usai, begitu pula Abi dan Rea. Di sisi lain, Utari tampak terisak-isak menyaksikan ibunya yang harus menerima hukuman 5 tahun penjara. Mama! Jerit Utari semakin keras, penuh rasa sakit melihat ibunya harus dihukum, sambil merasa malu dan tidak terima karena tuntutan yang dilayangkan Abi dan Rea kepada sang ibu. Bu Mega, merasakan perihnya melihat anaknya terluka, memohon pada polisi agar diberi kesempatan bicara pada Utari. Utari, Mama mungkin tak akan ada di sisimu lagi. Nak, ujarnya dengan nada pilu. Tapi, mulai sekarang, kamu harus belajar untuk melakukannya sendiri. Jadilah gadis yang kuat dan mandiri. Jangan pernah menyerah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Bu Mega melanjutkan, kamu harus tetap menjalani hidupmu dengan penuh semangat dan senyuman. Jangan pedulikan perkataan orang tentang kita. Karena, yang membuat Mama bahagia adalah melihat kamu bahagia, Nak. Utari meresapi setiap kata yang diucapkan ibunya, lalu mengangguk mantap. Dalam pelukannya, ia berbisik pada sang ibu, tenang saja, Ma. Aku akan bahagia seperti yang Mama inginkan. Aku tidak akan jadi gadis lemah. Aku janji, Ma. Rea, yang sejak tadi berdiri menyaksikan mereka, ikut sedih hingga meneteskan air matanya. Meski ia membenci perbuatan Bu Mega padanya, tapi ia masih punya hati nurani. Terlebih, akhir-akhir ini emosinya memang mudah sekali terganggu. Sering menangis, bahkan terkadang menangis terseduh-seduh. Namun, setiap kali ia ingin menangis terseduh-seduh, ia akan menunggu sampai suaminya pergi agar tak membuat Abi khawatir padanya. Kenapa ya, aku bisa sampai sesedih ini? Gumam Rea dalam hati, padahal, mereka yang menyakiti hatiku dan merusak hubungan yang seharusnya harmonis. Tapi, melihat mereka dalam keadaan seperti ini, justru membuatku merasa kasihan. Abi melirik istrinya yang meneteskan air matanya melihat Bu Mega dan Utari berpelukan. Dengan lembut,
Ia merangkul istrinya. Kamu sedih lihat mereka. Rea mengangguk, lalu merenung sejenak. Aku kasihan lihat Utari, tapi kalau tidak begini, mereka tidak akan sadar dengan perbuatan yang mereka lakukan. Aku berharap ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka, ungkapnya dengan nada bersungguh-sungguh. Aku lihat, adik angkatmu itu terlalu dimanja oleh Pak Farid dan Bu Mega sampai membuat Utari menjadi anak yang angkuh dan arogan pada orang lain. Utari merasa bahwa dia dapat mengendalikan segalanya, ujar Abi dengan nada bijaksana. Sekarang, ibunya harus mendekam di penjara. Utari pasti sangat terpukul karena dia selalu bergantung pada Bu Mega. Biarkan saja keadaan seperti ini. Semoga mereka bisa belajar dan merubah sikapnya ke depannya, sambung Abi berusaha menenangkan perasaan istrinya. Rea mengangguk sembari menghapus air mata yang jatuh membasahi pipinya. Tidak ada kata yang mampu diucapkan untuk menggambarkan perasaan yang ia rasakan saat itu. Di tengah keadaan yang tak menentu, Abi kemudian memegang tangan Rea dan mereka sama-sama meninggalkan ruang persidangan saat melihat Bu Mega dibawa pergi. Utari, dengan hati yang penuh kesedihan dan kehilangan, masih menangis di depan pintu masuk persidangan. Ia melirik Rea dan Abi yang berjalan melewatinya. Tatapannya begitu penuh kebencian melihat Rea, namun tak ada yang bisa ia katakan karena takut pada Abi yang membawa banyak bawahannya, termasuk Halim dan dua pengacaranya. Ditambah dengan kehadiran para wartawan yang datang untuk meliput persidangan itu, membuat Utari semakin terhimpit. Para wartawan itu datang bukan karena tertarik pada Bu Mega, melainkan karena mereka ingin tahu lebih dalam tentang konflik antara Abi dan Bu Mega. Abi, sebagai konglomerat nomor 1 di kota ini, menarik perhatian mereka untuk menggali informasi. Kamu berhasil membuat mamaku masuk penjara, Rea. Tapi tunggu saja, aku akan membalas perbuatan yang kau lakukan pada mamaku. Suatu saat nanti, aku akan membuatmu menderita seperti yang kau lakukan pada mamaku, batin Utari dengan penuh kegigihan dan rasa dendam yang membara pada Rea. Kejadian hari ini, entah kenapa, membuat ia semakin merasa bahwa dendam ini tak bisa lagi diredam, dan harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Abi dengan cepat menggenggam tangan Rea, mengarahkannya ke mobil mereka yang terparkir tak jauh dari tempat mereka berdiri. Tuan Prana, apa komentar Anda tentang konflik Anda dengan Bu Mega? Kenapa Anda bisa menuntut Bu Mega yang merupakan orang tua angkat Nyonya Prana? Kasus kecelakaan itu juga terjadi belasan tahun lalu. Seorang wartawan bertanya sambil mendekat dengan mikrofon mengarah langsung ke wajah Abi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Abi hanya menggelengkan kepala dengan tatapan tajam, menunjukkan ketidakinginannya untuk berdiskusi atau mengeluarkan pernyataan apapun. Rea, yang merasakan ketegangan dari suaminya, mempererat genggaman tangannya. Halim yang sudah berada di sisi lain mobil, berusaha keras menahan laju para wartawan yang semakin mendesak. Tolong berikan mereka ruang, tidak ada komentar untuk hari ini. Serunya sambil menghalangi para wartawan dengan tubuhnya. Abi membuka pintu mobil, mempersilakan Rea masuk terlebih dahulu sebelum ia mengikuti dan menutup pintu dengan cepat. Dalam keheningan mobil, Abi menarik napas panjang, mencoba meredakan ketegangan yang masih terasa. Mobil pun melaju perlahan, meninggalkan kerumunan wartawan yang masih berusaha mendapatkan gambar atau pernyataan terakhir sebelum mereka benar-benar pergi. Tak mendapat penjelasan apapun dari Abi, para wartawan itu mendatangi Utari untuk tahu semuanya, namun Utari yang merasa malu, terus berjalan menghindari wartawan sembari menunduk dengan tangan kanannya melindungi wajahnya agar tak tertangkap kamera. Utari segera masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan kerumunan wartawan. 2 hari setelah kasus Bu Mega selesai, Rea hanya berdiam diri di rumah untuk menenangkan diri.
Ia menolak semua ajakan Elia yang mengajaknya jalan-jalan, bahkan tidak ke rumah sakit dulu untuk menjenguk Laudia. Ia hanya video call dengan Laudia yang semakin membaik. Rhea berjalan lesu menuju ruang tamu, tempat Nyonya Diana tengah merangkai bunga. Setiap 2 hari sekali, Nyonya Diana memang suka merangkai bunga atau mengganti bunga lama dengan bunga baru. Rhea yang suka bunga, suka sekali mencium aroma bunga di rumah ini. Aromanya membuatnya senang. Namun aroma bunga segar yang biasanya menenangkan, kali ini tidak memberikan efek apa-apa pada Rhea. Dia mencoba duduk dan membantu, namun tangannya seolah tidak memiliki kekuatan. Nyonya Diana menoleh, memperhatikan wajah muram menantunya itu. "Andrea, kamu tidak terlihat baik, sayang. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Tanyanya lembut, sambil terus mengatur posisi bunga mawar di vas kristal. Rhea menghela napas, matanya terpejam sejenak. "Nggak tahu kenapa, bosan Bu. Sejak kasus itu selesai, rasanya saya tidak tahu harus melakukan apa. Ibu juga sibuk di rumah sakit dan di kampus. Mas Abi sibuk di kantor dan sibuk menyelidiki kasus teman saya," ujarnya, suaranya lirih. "Kenapa tidak pergi jalan-jalan sama Elia?" tanya Nyonya Diana sembari melirik Rhea dan kedua tangannya masih sibuk. "Mas Abi nggak bolehin soalnya kasus Bu Mega baru selesai Bu," jawab Rhea. Nyonya Diana meletakkan guntingnya dan mendekatkan kursi ke arah Rhea. "Ibu mengerti, tapi mungkin ini saat yang tepat untuk menemukan kegiatan baru atau hobi yang bisa membuatmu sibuk dan bahagia," saran Nyonya Diana, sambil tangannya yang lembut menyentuh tangan Rhea. Rhea menatap bunga-bunga yang sudah dirangkai dengan indah. Mungkin, pikirnya, dia bisa memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti merangkai bunga. Sebuah senyum tipis mulai terukir di wajahnya, merasakan sedikit kelegaan dalam rutinitas baru yang mungkin bisa mengusir kebosanannya. Sementara Adnan, yang frustasi memikirkan bisnisnya yang semakin merosot, memilih kembali ke rumah orang tuanya ketimbang pulang ke apartemen. Ia tidak tenang jika berada di apartemen karena akhir-akhir ini, ia dan Estiana sering berujung pertengkaran. Mencari ketenangan, Adnan melemparkan tubuhnya di sofa, menenggelamkan diri dalam kesunyian dan menghela nafas panjang. Mata terasa berat, Adnan merenung, "Bisnis ini yang kuberikan sepenuh hati, apa sekarang harus kuakhiri?" Estiana juga tidak bisa diandalkan. Dia cuma membuatku pusing setiap kali dia membuka mulutnya. Tidak lama kemudian, Bu Ratri mendatangi anaknya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Kenapa, Adnan? Tumben kamu pulang kemari di jam segini?" tanyanya dengan suara lembut. "Aku pusing, Bu," jawab Adnan sambil menatap ke arah ibunya. Rasa tidak tenang membuatnya ingin bersandar pada dukungan dan kasih sayang seorang ibu. Bu Ratri duduk di samping anaknya, menyentuh tangannya dengan lembut. "Pusing kenapa, Nak?" tanyanya dengan nada suara yang penuh perhatian. Adnan menghela nafas, kemudian dengan ekspresi sedih ia menjawab, "Tidak ada perusahaan besar yang mau bekerja sama dengan bisnis kita. Tuan Edward juga menolak bekerja sama. Kalau begini terus, bisnis kita akan bangkrut, Bu." Ia mengusap wajahnya yang penuh kecemasan dan berpikir keras bagaimana untuk menyelamatkan bisnisnya sekaligus menghadapi persoalan rumah tangganya. Tuan Edward itu kan, ayahnya Rhea. Saran ibu, sebaiknya kamu dekati Rhea lagi, karena ibu yakin dia masih punya perasaan padamu Nak. Dan ibu juga tahu, kalau kamu masih mencintai Rhea. Adnan hanya diam, terbenam dalam lamunan tentang masa lalunya bersama Rhea. Setelah sekian lama, masihkah perasaan itu ada di hati Rhea? Bu Ratri kembali bicara,
Kalau saja dulu kamu pintar dan bisa menilai orang dengan baik, kamu tidak akan terjebak dengan Estiana. Perempuan tidak berguna itu, hanya membuat ibu malu. Ibu benar-benar menyesal menikahkanmu dengan Estiana. Coba kamu dulu menikah dengan Rea. Hidupmu pasti sejahtera, Adnan. Ibu dan ayahmu pun tidak akan dipermalukan oleh semua orang karena punya menantu yang ternyata bukan siapa-siapa. Adnan merasa panas di dalam hati, menyesali keputusan yang pernah ia ambil dulu. Bagaimana caranya aku mendekati Rea? Bu. Dulu aja sebelum dia menikah, dia sulit didekati. Kalau aku tidak memanfaatkan orang tua angkatnya yang mata duitan itu, aku tidak mungkin bisa tunangan dengan dia. Sekarang, dia sudah menikah dan pasti tidak memberikan kesempatan pada pria lain untuk mendekatinya. Adnan merasa bingung, haruskah ia menggali kembali kenangan lama dan berusaha merebut hati Rea kembali. Ia merasa takut, namun di dalam hatinya juga terselip rasa penasaran. Akankah Rea masih membuka pintu hatinya untuknya? Kalau tidak bisa didekati dengan cara lembut, kau gunakan cara kasar. Yang penting, kau bisa mendapatkannya kembali. Bu Ratri ingin sekali menjadikan Rea menantunya hingga ia mempengaruhi Adnan untuk melakukan sesuatu yang buruk asalkan bisa merebut Rea kembali. Adnan hanya dia namun ia memikirkan ucapan ibunya dengan serius. Ibu dan ayahmu sudah menyelidiki orang tuanya Rea. Ternyata, ayah kandung Rea sudah tiada. Namanya Pak Damar. Dulu beliau pengusaha, Adnan. Beliau seorang negosiator di kota ini. Lalu Tuan Edward juga sangat kaya. Walau dia bukan ayah kandung Rea tapi orang itu menyayangi Rea. Dia cuma punya satu anak saja dan ibu dengar kalau Tuan Edward sangat mencintai istrinya. Kamu akan bahagia kalau menjadi menantunya. Terus, Bu Donna bukan orang biasa. Dia profesor di Belgia. Dia punya rumah sakit sendiri di sana. Betapa bangganya ibu dan ayahmu kalau berbesan dengan mereka, lanjut Bu Ratri yang begitu menginginkan dirinya bisa menjadi besan dari Bu Donna dan Tuan Edward. Di kediaman Prana, Rea merasa bosan dan rindu yang mendalam kepada Abi. Hatinya tidak bisa tenang, terus saja membayangkan apa yang sedang dilakukan suaminya itu. Ini membuatnya tidak tahan hingga ia meminta izin pada Nyonya Dayana untuk pergi bertemu Abi. Dengan tegas Nyonya Dayana mengizinkannya, asalkan Rea pergi bersama pengawal. Rea pun kini berada di dalam mobil yang mengantarkannya menuju kantor Abi. Akhirnya, aku bisa bertemu dengan Mas Abi, gumam Rea sambil menahan senyum bahagia. Lalu ia mengirim pesan pada Abi, "Assalamualaikum Mas Abi. Aku sekarang ada di depan kantor. Boleh masuk nggak?" Tak lama kemudian, pesan balasan Abi datang, "Waalaikumsalam, boleh." Semakin tak sabar, Rea langsung turun dari mobil lalu masuk ke dalam kantor dengan langkah cepat. Di dalam, ia menyapa pegawai resepsionis dengan senyum ramah. Ia merasa senang saat pegawai resepsionis itu juga menyapanya dengan ramah dan sopan. Kemudian, Rea naik ke lantai tempat ruangan Abi berada. Hatinya mulai berdebar-debar saat lift terbuka, mungkin karena perasaan gugup dan takut kedatangannya mengganggu pekerjaan Abi.